Halo Sobat Tosan Aji dimanapun Anda berada, dari kutub utara sampai kutub selatan, seperti biasa ya kan, semoga kita selalu diberikan segala kenikmatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu diberikan keselamatan yang terpenting sobat semua, amin amin ya robbal alamin. Gimana nih semuanya, pasti selalu sehat-sehat saja ya. Yang penting kita saat ini ya kita selalu jaga kesehatan karena memang musimnya tidak pasti seperti ini. Oke sobat semua, seperti kemarin yang sudah saya ungkapkan, saya mendapatkan beberapa bilah keris dari desa yang memang tujuannya nantinya pun akan saya maharkan. Yang kemarin sudah ada, alhamdulillah sudah laku juga. Yang sekarang adalah ini sobat. Wih, ini dia bergaya Surakarta, ladrang, cukup mewah, utuh sekali kerangkanya, kerangka masih bawaan dari desa, kerep. Dapur apa ini? Kita akan bahas, kita akan kulik jauh lebih dalam. Jangan kemana-mana, tetap di channel saya. Halo Sobat Tosan Aji semua, balik lagi bersama saya Himawan Resi dalam channel saya Gombong Pusaka Official. Oke sobat semua, ini yang saya dapatkan kemarin juga. Kita buka dulu dapur apa ini. Wih, ini adalah dapur tilam upih sobat semua. Tilam upih ini memiliki pamor wengkon ya sobat ya, kalau kita bisa lihat ya. Luar biasa, ini tilam yang sangat bisa dibilang masih utuh, tebel. Dia itu bilahnya rada nguku bima, rada mencong sobat. Ini cukup jarang, tangguhnya Tuban Mataram. Ketika ada yang bertanya, itu dimahar enggak? Mas, saya maharkan karena saya dapatnya juga saya memaharkan, seperti itu. Oke sobat, dibalik dari tilam upih ada sebuah filosofi dari Serat Centini Pupuh 236 yang berbunyi, kinom mesem lon lingira dedapuring curiga kang winarni, tilam upih kang rumuhun makna pasemon nira, murad jalma wadon dene rahsanipun, pamikire marang katga dikaya mikir pademi. Yang jika kita artikan secara bebas dalam bahasa Indonesia ya sobat semua, itu yang bermakna adalah dengan tersenyum Kinom berkata pelan mengenai jenis dapur tilam upih. Terlebih dahulu makna yang terkandung adalah wewadi seorang wanita, sedangkan rasa dan pikirannya terhadap keris seperti memikirkan seorang istri. Seperti itu sobat, ketika kita sudah jatuh cinta dengan sebuah pusaka, kita akan memikirkannya juga seperti layaknya kita memikirkan seorang istri. Seperti itu sobat semua. Nah, di sini ketika memuat makna, sebuah makna filosofi, dapur tilam upih adalah sebagai lambang dari wanita juga. Maksudnya memperlakukan keris itu sama halnya dengan memperlakukan seorang wanita. Keris adalah simbol kasih seorang ibu yang tidak pernah lekang oleh zaman. Meskipun tidak lagi mengalirkan air susunya, kasih ibu sepanjang masa. Seperti itu sobat. Demikian pula belas kasih seorang ayah pada anaknya dan seorang suami bagi istrinya. Nah, di sini kenapa dimaksud seperti itu? Karena sebuah keris itu dia menyimpan sebuah doa yang tidak akan lekang oleh zaman. Doa apa? Doa yang diterapkan oleh sang empu ketika dia membuat sebuah keris ini sobat semua. Jadi sampai kapanpun doa itu akan selalu ada di dalamnya. Ibaratnya itu dia akan selalu berdoa untuk siapa saja yang memiliki atau menyimpan sebuah pusaka tersebut. Dan doanya udah pasti ya nggak mungkin doa yang jelek-jelek ya sobat. Pasti doanya itu adalah doa tentang kebaikan, tentang kerukunan antar sesama, seperti itu sobat semua. Oke, balik lagi ke keris tilam upih ini sobat semua. Keris tilam upih ini adalah salah satu keris berdapur lurus.
tergolong sangat sederhana karena hanya menggunakan ricikan, gadik polos, dan pijetan. Dengan pawakan ngelimpa tanpa ricikan lainnya. Ngelimpa itu dia lebar, ini cukup lebar sobat, masih dibilang masih utuh ya kerisnya ya. Dia juga berpamor, tadi pamornya adalah wengkon seperti itu sobat ya. Nah, konon menurut cerita juga ada beberapa naskah ataupun apa istilahnya ya, artefak-artefak lain yang mengungkapkan bahwa dapur Tilam Ufi pertama kali dibabar oleh Empu Brahma Kadali pada zaman Nata Praja Buddha Waka pada tahun 261 Masehi. Nah, sama halnya dengan dapur brojol. Dapur keris tilam ini cukup sangat populer dan relatif paling banyak dijumpai dari tangguh-tangguh di setiap era atau zamannya. Juga mudah dijumpai fisiknya sampai ke pelosok-pelosok desa. Nah, tidak heran sampai muncul istilah dapur sejuta umat. Nah, tapi dapur juta umat itu juga yang bagaimana, kan seperti itu. Kalau dia kita lihat dari sisi pamornya, tentunya pamor-pamor yang khusus dibuat untuk di zamannya adalah sebuah kasta yang menengah ke atas, itu tetap merupakan milik daripada kasta, karena zaman dulunya kita ini bangsa Indonesia itu terutama Jawa ya, dia masih menganut sistem kasta pada pola masyarakatnya seperti itu sobat semua. Oke sobat semua, jadi ketika kita lihat dari tekstur besinya, keris ini itu adalah bertangguh era Tuban Mataram seperti itu sobat semua. Nah, mengenai pamor wengkon tadi, nah ini pamor wengkon adalah pamor yang bentuknya itu menyerupai bentuk bingkai di sepanjang tepi bilah keris ini ya sobat ya. Dia merupakan seperti kalau kita lihat itu ada garis tepinya mengelilingi daripada bilah keris tersebut. Nah, jika pada buku-buku perkerisan menyebutnya bahwasannya adalah pamor wengkon tergolong pamor rekan, yakni pamor yang bentuknya dirancang terlebih dahulu oleh sang empu seperti itu. Namun pada pusaka-pusaka Tayuhan, bentuk pamor yang kerap muncul justru diperoleh secara tiban, di mana sang empu secara khusus berdoa dan menempa. Apapun hasilnya diserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Dan ajaibnya juga ya sobat ya, biasanya seringkali pamor-pamor yang muncul seolah menolak sependapat dengan teori-teori yang ada di buku. Nah, ketika kita bicara tadi kalau pamor itu dia ibaratnya dibentuk atau direka dulu seperti itu, otomatis dia akan sempurna garisnya. Tapi kalau kita lihat di sini, dia garisnya tidak sempurna. Ada beberapa bagian yang memang tidak terlalu garis simetris, namun dia seperti seolah-olah pamornya ini dia dibuat secara tidak disengaja atau melalui doa sang empu seperti itu. Nah, tiga serapi yang tergolong rekan memang, namun di kalangan pecinta esoteri justru pamor-pamor seperti ini yang diburu sobat semua, karena dipercaya mendapat sebuah gift atau hadiah atau titipan khusus dari Sang Maha Kuasa. Dipercaya pamor wengkon merupakan wujud doa harapan akan tidak adanya bahaya bagi sang pemiliknya atau sebuah perlindungan seperti itu sobat semua, dan terhindar dari berbagai macam masalah. Dan juga ada yang berpendapat bahwa pamor wengkon itu berfungsi untuk agar tidak adanya halangan atau yang disebut dengan siro winengku lir ing sambekolo seperti itu. Wah, itu motor dia orang bersih sekali dia. Nah, pamor ini ketika dibilang tidak pemilih, dia adalah golongan sebagai yang tidak pemilih, siapa saja dapat memilikinya. Oke sobat semua, itu yang dapat saya bahas kali ini mengenai keris yang saya dapatkan di desa.
Ya seperti ini wujudnya. Ini kalau dibilang udah diwarangi, sudah diwarangi. Mungkin dulunya pemiliknya juga dia merupakan orang yang terpandang ya sobat ya. Jadi secara materi pun dia cukup mumpuni lah. Jadi masalah mengenai perawatan mungkin dia lebih ada ditimbang dengan orang yang lain yang hanya sebatas putihan atau sudah keadaannya kotor seperti itu sobat semua. Oke sobat, bagi yang mau memiliki keris ini bisa langsung hubungi nomor saya, ada di deskripsi. Dia dapur tilam upi, pamornya Wengkon. Ini juga eranya adalah Tuban Mataram. Ini saya masukkan dulu sobat. Warangkanya masih aslinya, bergaya ladrang Solo ya sobat semua ya. Ini juga lawasan, cecekannya dalam, handle-nya, terus mendaknya juga lawasan, bisa dibilang lawasan semua, masih sangat rawat sobat semua. Alhamdulillah saya telah mendapatkan ini dari salah seorang pamong desa di salah satu desa di daerah saya. Oke. Terima kasih untuk selalu dukungannya kepada saya dan juga atas doanya juga, kita saling sama-sama berdoa gimana agar kita sama-sama lancar, kita selalu diberi keselamatan juga. Oke sobat semua, sobat Tosan Aji dimanapun Anda berada, saya ucapkan banyak terima kasih atas segala dukungannya, terutama tanpa kalian, wah apalah artinya Gombong Pusaka. Widih, sedap. Oke sobat semua, terima kasih banyak. Jumpa di lain waktu. Saya akan membahas kembali keris-keris kemarin yang saya akan yang telah saya dapat dari desa satu persatu. Oke, terima kasih. Salam Rahayu, salam budaya.